Ya baik, terima kasih pemirsa. Kita lanjutkan dialog kita sore hari ini bersama Ibu Lela. Ibu dari 08164000 sekian-sekian tadi, kenakalan remaja terjadi karena orang tua tidak peduli. Apa tanggapan Anda, Ibu juga sebagai orang tua? Sebagai orang tua, kalau saya menanggapi tidak ada orang tua yang tidak peduli terhadap perkembangan anak. Ya, ya. Semua orang tua saya rasa pasti peduli. Pasti peduli. Cuma Tapi waktu mungkin ya, karena keterbatasan waktu. Sekarang di zaman serba modern di mana tuntutan kebutuhan hidup juga banyak, orang tua dituntut bapak bekerja, ibu bekerja, karena kalau tidak bekerja dua-duanya tidak akan cukup, kan seperti itu. Jadi akhirnya waktu untuk di rumah, untuk menghabiskan waktu dengan anak-anak itu jadi sangat terbatas. Ya. Sebaiknya apa yang harus dilakukan oleh orang tua? Sebaiknya mengatasi waktu yang terbatas waktu yang terbatas, saya rasa tetap ada waktu-waktu tertentu. Jadi kita tidak melihat dari kuantitasnya tapi dari kualitasnya. Meskipun waktunya sedikit tapi kalau bisa dimanfaatkan secara optimal waktu kebersamaan dengan anak, itu kita akan tahu bagaimana perkembangan anak. Apakah perkembangan di sekolah ataukah perkembangan pergaulan di luar sekolah dan sebagainya. Ibu, saya juga mau tahu, mungkin pemirsa juga perlu tahu. Ibu katanya melakukan penelitian dari angka penderita, pelaku atau yang mencoba merokok, narkoba di sekolah Ibu mengalami penurunan. Nah, pola-pola ini mungkin perlu ditularkan juga kepada pemirsa kita. Bagaimana cara Ibu melakukannya itu? Melalui pendidikan kesehatan reproduksi tadi. Ya, iya. Oke. Tapi pola penerapannya? Penerapannya selama 2 jam per minggu kami melakukan pertemuan di dalam kelas untuk memberikan materi ini. Jadi materi ini tersusun sebanyak 15 bab seluruhnya. Itu berkaitan dengan pembentukan karakter. Awalnya itu pembentukan karakter. Di sini ditekankan bahwa apapun yang akan terjadi pada masa depan kita nanti itu berawal dari kita sendiri. Jadi bab awal itu kita sudah tanamkan kepada peserta didik bahwa segala sesuatu positif atau negatif itu berawal dari kita. Jadi the world start with me, dunia berawal dari saya. Kemudian kita mulai masuk ke bab berikutnya, itu tentang perubahan tubuh yang terjadi pada remaja, termasuk perubahan organ reproduksi dan sebagainya, perubahan emosi. Kemudian kita juga membahas tentang pertemanan dan hubungan lain. Kan remaja biasanya ada yang pacaran, punya hubungan atau konflik internal dengan orang tua, guru dan sebagainya, itu juga dibahas. Kemudian masalah gender, peran laki-laki dan perempuan, masalah hak-hak remaja, kemudian baru kita masuk ke masalah seksualitas dan cinta, HIV AIDS, narkoba, kemudian juga tentang kehamilan bagi laki-laki dan perempuan. Ini pasti nanti tanya, kehamilan bagi laki-laki? Maksudnya kehamilan itu ternyata bukan hanya tanggung jawab bagi perempuan, juga bagi laki-laki. Ya, sebelum saya tanya, rupanya Ibu udah langsung menjawab. Jadi ini narasumber yang cukup tanggap. Baik Ibu, saya juga mau tahu, katanya ada penurunan tadi. Kita boleh tahu nggak angkanya sebelum Ibu mencoba menerapkan pola ini, dan angkanya berapa, sesudah berapa? Kalau angkanya ini mungkin tidak persis ya. Angka merokok itu kurang lebih sampai 45% siswa putra di sekolah itu merokok. Mereka merokok bisa di mana saja. Kalaupun jelas kalau di lingkungan sekolah mungkin tidak, tapi 40% tadi Bu ya? Iya. Di kantin, di mana kan mereka merokok, atau di luar sembunyi-sembunyi pun mereka merokok. Gitu. Kemudian ada juga yang mungkin sudah mulai mencoba minuman keras, sekitar 5%. Ada juga yang sudah mencoba narkoba, itu kurang lebih 2%. Kemudian kalau penyimpangan lain seperti membolos dan sebagainya, berkelahi antar teman, itu saya pikir perilaku umum. Perilaku umum. Ya, yang tidak kemudian ternyata mirisnya ada juga remaja-remaja yang sudah menjadi pekerja seks komersial. Walaupun mungkin mereka belum pasang tarif, istilahnya belum pasang tarif, tapi mereka dengan ditukar HP aja sudah mau melakukan transaksi dan sebagainya. Dan yang lebih menyakitkan lagi mungkin bagi para orang tua dan guru itu adalah ada siswa yang menjadi korban perdagangan seks bebas.
bersiko ya. Diberdayakan. Diberdayakan. Ada lagi justru istilah diberdayakan oleh orang yang memiliki hubungan dekat dengan si korban. Dengan si korban ya. Nah, setelah itu penurunannya ada berapa, Ibu? Nah, penurunannya ternyata setelah pola ini diterapkan gitu ya, dengan pendidikan kesehatan reproduksi ini, kita kan mengenalkan bahaya rokok, bahaya narkoba, bahaya HIV/AIDS, bagaimana proses penularannya dan sebagainya, bagaimana cara mengatasi situasi sulit ketika mereka harus dipaksa melakukan hubungan seks dan sebagainya, bagaimana mereka harus menyikapi pelecehan seksual, bagaimana menyikapi kekerasan seksual. Angka ini ternyata bisa turun. Jadi mereka telah memiliki kemampuan asertif paling tidak untuk menjaga dirinya sendiri. Jadi penurunan ada sampai berapa persen? Penurunannya kalau kami kemarin untuk penelitian itu mentargetkan tidak banyak. Jadi paling tidak kalau turun 10% atau 20% saja kami pikir program ini sudah berhasil gitu. Dan ternyata memang kalau ikut dari standar keberhasilan itu, program ini berhasil untuk menekan angka penyimpangan sosial itu tadi. Baik Ibu, ini sangat memuaskan bagi kita, terutama bagi pemirsa juga. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sarana untuk bisa melakukan mengurangi perilaku menyimpang. Baik pemirsa, dialog masih kami akan lanjutkan setelah yang satu ini.